Halo Sobat Guru Peduli semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Peduli, yang dalam video kali ini saya akan membahas tentang kumpulan soal SKP untuk analisis perkara peradilan atau APP calon hakim CPNS 2021 bagian pertama. Sebelum saya lanjutkan, akan saya ucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang sudah subscribe, like, dan share channel Guru Peduli ini kepada rekan-rekan yang lain. Bagi yang belum, silahkan monggo di-share. Baik rekan-rekan, saya akan mulai dengan pembahasan soal-soal ini dengan salah satu adagium yang sekaligus menjadi asas legalitas di dalam peradilan hukum ya. Oke. Nullum delictum nulla poena sine pravia legi poenale, yang berarti suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang sudah ada atau yang berlaku. Ya, ini merupakan pasal 1 dari KUHP ya. Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berlaku di Indonesia. Oke. Yang pertama-tama saya akan mengajak rekan-rekan untuk membedakan apa KUHP dan apa itu KUHAP. KUHP merupakan hukum material ya, hukum pidana material yang mengatur akan perbuatan apa saja yang dilarang serta berisi ketentuan sanksi ancaman pidananya. Jadi misalnya mencuri itu akan dihukum berapa tahun. Nah, itu namanya adanya di KUHP. Sementara KUHAP merupakan aturan berisi pelaksanaan hukum acara pidana yang dilaksanakan oleh alat-alat kekuasaan negara, yang mana pelaksanaannya berpedoman pada KUHP juga. Oke, jadi kalau KUHP itu hukum material dan KUHAP itu hukum formal. KUHP itu ya ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan tentang hukum pidana. Ya, ini masih berhubungan dengan atau mengadopsi hukum yang berlaku di pemerintah Hindia Belanda yang dulu menjajah kita semuanya. Kemudian kalau KUHAP itu adanya di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981. Baik rekan-rekan, mari kita coba langsung masuk ke pembahasan soal satu persatu dan menjawabnya. Soal nomor 1, istilah KUHP dalam bahasa Belanda disebut, oke langsung saja ya, disebut Wetboek van Strafrecht ya. Oke, jadi KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum Belanda ya. Dari hukum Belanda yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie. Pengesahannya dilakukan melalui Stadsblad tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Soal berikutnya nomor 2. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum termasuk salah satu asas dalam hukum acara pidana yang dapat ditemukan pengaturannya dalam pasal 153 ayat berapa? Ayat ke-3. Oke. Ya. Jadi pasal 153 ayat 3 itu bunyinya, untuk keperluan pemeriksaan hakim, ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Oke, berikutnya soal nomor 3. Tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan merupakan maksud dari salah satu asas dalam hukum acara pidana, yaitu lihat ya, sebagai objek. Objek itu berarti yang mana? Equality before the law bukan ya, karena equality before the law itu adalah persamaan di depan hukum. Oke, presumption of innocence juga bukan. Presumption of innocence itu adalah praduga tak bersalah. Jadi antara dua. Oportunitas juga bukan, karena oportunitas itu adalah asas yang dimiliki oleh penuntut umum atau jaksa agung dalam hal ini, mengenyampingkan masalah pidana demi kepentingan yang lebih besar. Jadi jawaban yang tepat ini adalah bravo. Oke. Soal nomor 4, demi kepentingan umum seseorang yang melakukan delik tidak dituntut.
merupakan maksud dari salah satu asas dalam hukum acara pidana, yaitu asas, nah yang tadi yang sudah saya sebut, yaitu asas oportunitas. Soal berikutnya nomor 5, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pernyataan tersebut selaras dengan salah satu asas yang diterapkan dalam hukum acara pidana, yaitu, ya, kita ingat ya, ini aja katanya uno itu satu ya, oke, null itu kosong. Berarti ini adalah unus testis, nullus testis. Satu saksi itu berarti bukan saksi atau dianggap tidak ada saksi gitu ya. Oke. Soal nomor 6, menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subjek. Kalau sebagai objek tadi inquisitor, kalau sebagai subjek di sini namanya apa? Akusator. Oke. Ya, jadi asas akusator adalah asas yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek hukum atau sebagai bukan sebagai objek dari setiap tindakan pemeriksaan. So, dalam HIR itu adalah KUHAP-nya Belanda ya, disebut dengan pengakuan terdakwa. Jadi kita menggali supaya si terdakwa atau tersangka ini mengakui. Ya, oke. Berikutnya nomor 7. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Justice for all, access to justice, itu prinsipnya adalah contante justiti, artinya peradilan murah, cepat dan sederhana. Oke, berikutnya soal nomor 8. Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan dan ketentuan perundang-undangan pidana yang sebelumnya. Yang tadi di atas sudah kita sebutkan ya. Ini adalah asas legalitas. Ya, yang tadi namanya apa tadi? Oke, jelas ya tadi ya. Ya, nomor 9. Hukum acara pidana merupakan hukum yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Sehingga hukum acara pidana disebut juga dengan hukum acara pidana disebut hukum pidana formal ya. Kalau hukum pidana disebut hukum material. Oke ya. Berikutnya nomor 10. Setelah penuntut umum mengajukan tuntutan, terdakwa dan atau penasihat hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan pledoi. Pledoi itu artinya apa? Pembelaan. Yang dimaksud dengan testimonium de audito adalah testi itu adalah kesaksian. Audito itu mendengar. Jadi kesaksian mendengar dari orang lain. Jadi jawabannya yang benar adalah D, C ya. Oke. Berikutnya nomor 12. Yang dimaksud onrehmatikidat adalah perbuatan melanggar hukum. Ya. Berikutnya nomor 13, yang dimaksud dengan onslag van vervolging itu adalah putusan lepas dari tuntutan. Ya, oke. Jadi rekan-rekan harus tahu ya, apa sih bedanya antara putusan lepas dari tuntutan dan putusan bebas. Kalau putusan lepas dari tuntutan itu sebetulnya terdakwa terbukti melakukan kegiatan yang didakwakan. Tapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pelanggaran hukum sehingga tidak dituntut. Sementara kalau putusan bebas itu adalah putusan yang menyatakan bahwa seseorang itu tidak terbukti atau terbebas dari dakwakan yang dituduhkan. Berikutnya nomor 13. Nah, ini perbedaan antara onslag van vervolging atau putusan lepas ya ini. Oke. Kemudian berikutnya adalah vrijspraak ya, ini keputusan bebas. Vrij itu dari kata free kalau bahasa Inggrisnya. Oke. Soal berikutnya nomor 14. Apa yang dimaksud dengan visum et repertum? Visum et repertum itu biasanya dimintakan kepada siapa? Kepada dokter ahli untuk memberikan keterangan ahli ya. Oke. Ya. Berikutnya, apakah yang dimaksud dengan requisitor? Requisitor itu adalah tuntutan. Ya, required dituntut. Required to, you are required to. Anda dituntut untuk. Oke. Ya. Kemudian tuntutan yang baik itu seperti apa? Tuntutan yang baik itu atau surat tuntutan yang baik atau requisitor yang baik itu mengandung konstruksi hukum yang objektif, benar dan jelas.
Jelas apanya? Jelas penggambarannya dan hubungan antara konstruksi hukumnya dan kebenarannya. Oke, berikutnya nomor 16. Asas legalitas dalam hukum pidana material diatur dalam, nah ini yang tadi, ya ada gium tadi ya, itu pasal 1 ayat 1 KUHP. Ya, yang apa namanya, nullum delictum, kalau tidak ada, perbuatan tindak pidana tidak dapat dipidanakan kalau tidak ada hukum yang berlaku. Oke, berikutnya. 17. Landrat. Landrat itu adalah peradilan pidana ya. Oke. Landrat itu adalah peradilan pidana. Di masa kolonial Hindia Belanda, pengadilan negeri bernama Landrat atau Dewan Negeri. Ya. Oke, Landrat adalah pengadilan untuk siapa? Untuk kalangan inlanders atau pribumi, untuk urusan perkara dan pidana, dan untuk orang-orang asing non-Eropa yang berada di Indonesia pada saat itu. Oke, berikutnya nomor 18. Yang dapat mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum adalah siapa? Penuntut umum, jaksa agung, hakim, atau kepolisian. Yang punya wewenang ini adalah jaksa agung. Berikutnya 19. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka. Ya. Namun dapat dikecualikan apabila tadi sudah disebut pasal 153 ayat 3, yaitu bila perkara yang diadili adalah perkara kesusilaan atau terdakwanya adalah anak-anak. Berikutnya nomor 20. Saksi yang memberatkan terdakwa disebut saksi adjudge. Ya, saksi adjudge itu adalah saksi yang memberatkan. Sementara saksi adjudge itu adalah saksi yang meringankan. Oke. 21. Orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan dapat diduga sebagai pelaku, ya, bukti permulaan dapat diduga, berarti terduga. Terduga itu bersamanya apa? Tersangka, bukan belum terdakwa ya. Oke. 2. Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan merupakan definisi dari terdakwa. Terdakwa ya ini ya, bukan tersangka, maaf, terdakwa. Karena dia sudah terdakwa. Terduga, terdakwa. Berikutnya nomor 23. Hal mengenai penuntut umum diatur dalam pasal 11 KUHP. 24. Bewitched material artinya material itu barang ya, atau bahan. Berarti ini yang tepat adalah bewitched material itu adalah barang bukti. Oke. Nomor 25 adalah terakhir pada bagian ini ya. Herziening adalah apa? Peninjauan kembali. Oke. Ya. Baik rekan-rekan, untuk bagian pertama video ini saya cukupkan sekian, semoga buat rekan-rekan semuanya. Salam GP, salam sukses selalu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel Guru Peduli ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, semoga kalian semuanya sukses. Amin ya rabbal alamin.